untuk kehidupan masyarakat itu sendiri ya gitu. Nah, kalau di Arab Saudi mensupport kehidupan sehari-hari dari masyarakatnya kayak gimana sih? Bisa nggak diceritakan ini? Ya, ini juga menarik juga ya, karena mungkin perbedaan apa istilahnya, ya perbedaan kemakmuran juga kali ya antara Indonesia dengan Arab Saudi. Tapi sebenarnya menurut saya Indonesia juga makmur ya. Ya, Indonesia itu makmur. beberapa orang makmur, yang lain hancur. Nah, ya kan kita kan ya dikenal Indonesia itu kan apa namanya, kayu dilempar bisa jadi tanaman itu kan. Jamaah hajinya terbanyak Mestinya ya. sih nggak ada. Mestinya nggak ada istilah apa namanya kelaparan atau orang miskin di Indonesia, itu mestinya nggak ada. Nah, di Arab Saudi ini jadi semua rakyatnya itu alhamdulillah diperhatikan, termasuk juga imigran. Bagi PNS, mereka tetap namanya gaji itu tetap 100% ya. Terus bagi mereka yang bekerja di swasta, kalau misalnya swastanya itu kolaps, nggak bisa apa namanya menanggung gajinya, maka perintah itu menyiapkan gaji atau bantuan untuk gaji itu 60% dari total gajinya selama 3 bulan ke depan, biar angka PHK itu nggak tinggi gitu. Jadi dukungan dari pemerintah itu terutama dalam bidang ekonomi ini itu tinggi banget. Jadi alhamdulillah sih nggak ada apa namanya angka PHK yang tinggi ke Indonesia, kan udah sampai jutaan itu sih baca di berita itu. Di sini alhamdulillah cenderung stabil sih. Ya. Perbedaan kemakmuran. Iya, itu yang perlu kita garis bawahi bersama itu. Tapi salah satunya juga ini sih ya, distribusi. Kalau di Indonesia yang paling terkendala adalah kaitannya dengan distribusi mungkin juga. Dengan wilayah, terus moda transportasi yang sangat berat, gitu kan. Dan ya mungkin kalau misalnya di Jawa cukup stok itu cukup bisa enak gitulah bahasanya, karena petani masih bisa survive, tinggal distribusinya kan gitu. Panennya masih dapat, tapi distribusinya kayak gimana nih, pertanyaan besarnya kan kayak gitu. Nah, kalau di wilayah-wilayah lain yang cukup kering misalnya, kayak di NTT misalnya, mereka memang betul-betul butuh tuh dari distribusi dari luar. Gitu kan. Nah, ini yang menjadi kendala besar kalau menurutku di Indonesia misalnya gitu. Walaupun kalau secara kecukupan ya, kalau hanya hitungan 3 bulan ke depan, saya pikir masih sangat aman. Tapi kalau untuk 1 tahun ya, kita masih harus menghitung-hitung lah kira-kira. Karena kita tidak, kalau saya sendiri, saya tidak terlalu pede untuk mengatakan bahwasanya COVID ini akan bisa selesai 3 bulan ke depan. Nah, gitu. Kenapa? Karena asumsinya adalah ketaatan atau kepatuhan dari masyarakatnya untuk menaati protokol itu sendiri sebenarnya. Kalau di awal mungkin masih bisa optimis. Kenapa? Karena cukup ya tadi seperti cerita di Jogja itu di awal semuanya cukup concern dan patuh untuk mengisolasi diri selama 14 hari. Tapi pasca itu terus gemah ripah luar biasa jalan gitu kan. Nah, yang kayak gitu kan juga akhirnya sangat susah untuk kita bisa percaya diri untuk menentukan 3 bulan ke depan. Dan sayangnya juga mungkin pemerintah juga membuat regulasi juga acuannya 3 bulan itu. Misalnya BLT. Halo? Putus ya? Putus, kayaknya putus. Wah, BLT. Datangin petugas PLN dia lihatnya. Gelap. Kuotanya habis. Kuotanya habis. Terus gimana Mas Fajar? Perilaku orang-orang di Arab Saudi gimana? Halo? Halo? Gus? Mati Wah, lampu. ini.
Gus, Alah, kowe ngapain Gus? Wah ini bahaya ini dia. Gus, wah hilang. Hilang. Atau mungkin karena Udah lama nih ya diskusinya ya. dari jam Oh 9. dari jam 9. Berarti jam 12 ya sekarang ya sana ya. Iya, 3 Hampir. jam ya. hampir 3 jam, 2 jam lebih 40. Oh luar biasa kalah ALC ini. Itu pun tanpa Kalau iklan. yang Ya. bahasnya banyak nih. Itu pun tanpa iklan. Tanpa iklan pula. Iya. Ini mana ini Mas Rido ini? Kalau di Arab Saudi gimana Mas Fajar? Apa mereka ada perubahan perilaku kebudayaan, perubahan perilaku kebudayaannya ada nggak? Kalau di Indonesia kan terus jadi wah hobi cuci tangan semua sekarang, hobi ya, Hmm. Kalau di Arab sendiri bagaimana? Masalahnya di Ya kita, kalau masalahnya di kita kalau tuh itu disuruh cuci tangan tapi nggak disuruh makan gitu loh. Iya, cuci betul. tangan tok ya. Cuci tangan untuk nanggung. Ya silakan Mas Fajar. Ya kalau di sini pasti itu ya karena pemerintah juga menyiapkan apa namanya hand sanitizer, terus juga apa sih namanya sarung tangan yang plastik itu. Jadi kalau misalnya kita mau ke tempat-tempat yang umum kayak misalnya supermarket gitu, itu pasti ada hand sanitizer untuk apa namanya pengunjung itu dan disuruh pakai sarung tangan plastik gitu. Jadi ya semua mau nggak mau harus berubah dan ini juga emang ada peraturan yang sangat tegas untuk mengatur perilaku masyarakat. Kayak misalnya kan sedang ada lockdown nih ya, nggak boleh keluar ya. Kalau keluar rumah itu denda, saya lupa berapa, 10.000 rial apa ya? 100.000 rial apa ya? 10.000, 40-an juta kalau nggak salah. 40 sorry, juta. aku. Gara-gara ngomongin perbedaan kemakmuran ini. Iya. Contoh nyata ini. Contohnya. Sangat nyata. Masih ada biar petul. Sana pakai genset ya, nggak pakai token ya. Wah. Di sini juga ada sih mati lampu kadang. Ya tapi sebentar bos. Di sini mah bisa bikin rice cooker meledak ya. Tabung TV ambiar. Iya makanya itu. Silakan Mas Fajar. Tadi terkait denda itu menarik. Iya, jadi banyak peraturan-peraturan dari pemerintah yang mau nggak mau itu harus dituruti karena aturan hukumannya itu sangat berat, sangat tegas, dan itu kalau pelanggar-pelanggar itu benar-benar dicari itu sampai ke rumahnya itu ditangkap sama polisi itu. Jadi jangan harap kayak misalnya penyebar berita hoax gitu ya. Di Indonesia itu kan kayaknya kita biasa banget ya di medsos itu ketemu berita hoax. Seputar corona ini mungkin udah jutaan berita itu di Indonesia itu hoaxnya itu. Betul. Di sini itu sekali orang bikin hoax itu dendanya 12 miliar itu. Hukumannya itu 5 tahun penjara. Pernah dulu pas awal-awal itu ada yang bikin hoax. Jadi dia foto supermarket rak-raknya itu pada kosong itu kan. Terus captionnya itu dibilang bahwa sedang terjadi kelangkaan barang gitu kan, sembako dan sebagainya itu. Nah orang kan kalau kayak gitu kan jadi panik ya, jadi pengen borong barang di supermarket terdekat dia gitu, takut kehabisan barang nantinya. Akhirnya itu diburu itu orang itu dan ditangkap. Jadi peraturan-peraturan yang kayak gini tuh kan kalau ada ketegasan itu orang juga kan jadinya ya menuruti gitu kan, taat. Kadang di Indonesia itu peraturan mungkin ada gitu ya, tapi implementasinya itu gak jelas juga. Atau mungkin sekedar orang-orang yang buat hoax yang berseberangan dengan pemerintahan aja itu yang ditanggapi.
Atau mungkin karena di Arab Saudi itu bentuk pemerintahnya kerajaan sehingga lebih garis komandonya lebih garis perintahnya lebih lurus lah daripada di Indonesia yang ada kepala daerah dipilih sendiri berbeda dengan kepala presiden. Atau gimana? Iya, itu juga saya rasa itu juga berpengaruh ya. Monarki ini mungkin sedikit banyak mempengaruhi kondisi ya sosial masyarakat, di sosiologi masyarakat. Dan juga ada peran ulama juga di sini karena ya Arab Saudi terkenal dengan ya yang cukup religius gitu ya ininya. Negara yang dikenal cukup religius gitu. Jadi peran ulama itu di sini juga sangat besar dan mereka juga punya istilahnya kayak semacam badan sendiri di pemerintahan gitu. Jadi bisa menasihati raja langsung. Kan kalau MUI itu kan sebenarnya kan bukan di bawah pemerintahan kan, dia itu kan istilahnya lembaga sendiri kan. Kenapa? Kenapa Gus? Nggak jelas ya suaranya. Ormas, katanya ormas. Katanya ormas. Ormas. Ormas tanpa masa katanya. Masih tambah ya. Jadi kalau di sini ada bahasa Arabnya Hay'ah Kibar Ulama itu, jadi dia itu di bawah di bawah kerajaan langsung dan memiliki otoritas atau memiliki akses langsung ke kerajaan dan bisa menasihati raja, terutama dengan keagamaan. Jadi selama COVID ini juga banyak ulama-ulama itu yang memberikan nasihat. Di Indonesia juga banyak sih, tapi kadang orang itu merasa lebih pandai daripada ulama-ulama sendiri di Indonesia. Itu juga yang agak mengkhawatirkan juga sebenarnya. Ya karena itu juga jadi alhamdulillah sih termasuk yang patuh gitu masyarakat itu di sini. Ya. Oke. Nah, balik ke tema. Ini masih di tema ini. Oh iya Mas Fajar, temanya apa? Ngomongin apa? Kalau di Arab itu ada nggak sih anak sekolah itu mitigasi kurikulum kebencanaan untuk anak-anak di Arab ada nggak? Dipelajari nggak? Masalahnya di sini nggak ada bencana ya Mas. Oke, setahu saya yang terjadi di Arab, potensi yang terjadi di Arab Saudi itu cuma satu, banjir. Itu pun banjir jamaah. Ya. Jadi Arab itu kan curah Banjir jemaah. Enggak, sebenarnya banjir itu bisa benar ada bencana juga. Ada. Iya, betul. Beneran loh ini loh. Beneran. Kira emang ngomong beneran ya. Iya beneran beneran. Banjir bencana. Mas lampunya banjir air mata kali. Waduh. Gimana Mas Fajar? Jadi curah hujannya kan rendah sekali ya di sini ya. Ada musim-musim yang pergantian musim itu ada hujan gitu kadang. Kayak misalnya musim panas ke musim gugur gitu ya. Musim gugur itu ada hujan. Nah, sekali hujan itu bisa bikin banjir karena kita nggak punya drainase. Di sini itu nggak ada drainasenya. Jadi jalanan itu yang lorong-lorong underpass itu kebanjiran itu. Dan di Jeddah itu sering ada korban jiwa karena kebanjiran di underpass itu. Nah, itu jadi salah satu ancaman bencana itu. Tapi setahun sekali. Iya. Luar biasa. Gimana jadi Mas kesimpulannya, Mas? Tadi kurikulum itu. Kurikulumnya menjadi PR. Artinya memang kurikulumnya ya bulat Mas, susah memang karena ya, kalau kita ngomong kurikulum tadi ada yang menyampaikan bahwa itu kemudian menjadi seperti kita terlalu menggantungkan ke negara. Kita meminta negara untuk membuat kurikulum bla 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 bla, sedangkan potensi daerah
potensi bencana di masing-masing daerah berbeda. Ada bahasa kearifan lokal yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh pemerintah pusat. Ini yang saya tangkap ya, mungkin peserta lain bisa nambahkan. Sebenarnya kita punya pendidikan di masing-masing daerah ya, tentang bagaimana, kalau saya tadi menyontohkan di Jawa, di Jogja terutama itu ada Mbah Marijan dengan kearifan lokalnya sendiri. Nah, itu yang kemudian lepas dari kebijakan pemerintah pusat yang cenderung tadi menggunakan istilah asing dan sebagainya. Sedangkan yang disampaikan Kak Dias itu sudah diamanatkan melalui undang-undang dan sebagainya. Cuman kurang koordinasi antara instansi pemerintah di masing-masing lembaga. Gitu. Itu yang mungkin saya tangkap. Ya, sebenarnya kurikulum bencana itu sebenarnya bisa diterapkan dari Ki Hajar Dewantara loh, karena dia pertama dia sekolah itu membebaskan. Yang kedua, ada 3 hal yang menarik dari dia. Yang pertama adalah niteni, niroke, nambahi. Nah, itu kan sebenarnya sudah pas banget untuk kurikulum kebencanaan. Niteni itu kita melakukan mitigasi. Niroke, kita melakukan simulasi. Nambahi, apa yang kurang kita evaluasi, kemudian kita tambahi lagi ketika misalnya terjadi bencana kayak corona seperti ini, kita tinggal fleksibel. Nah, itu yang bagus sebenarnya dari konsepnya Ki Hajar Dewantara, ada 3N itu tadi. Gitu. Mantap. Ya, gitu. Tuliskan Mas jadi buku, Mas. Wah. Waduh. Itu PR itu buat PR ini. Iya sini. Sebenarnya saya menggagas itu bikin buku bencana untuk anak-anak MMB. Apa itu? Saya nggak tahu nih hostnya nih. Nah, gitu. Itu Mas Fajar terkait kurikulum bencana. Kalau yang SSB itu masuk ini nggak sih? Kurikulum nggak sih? Enggak. SSB enggak, itu sebenarnya dalam tanda kutip proyeknya BPBD. Nah, SSB itu pun dipecah lagi, Mas. Ada yang miliknya NGO, ada yang miliknya pemerintah. Nah, itu dengan kegiatan masing-masing, dengan anggaran masing-masing. Betul sekali. Dan tidak bisa bersatu. Yang miliknya pemerintah juga terbagi lagi. Ada yang punyanya B, ada yang punyanya Dinsos, ada yang punyanya Kemenkes. Nah, itu malah ruwet kok gitu, gimana sekarang kita. Nanti Kemenkes kebagi lagi. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Aduh. Nah. Ya, Muhammadiyah punya toh? Dia. Kalau setauku yang Kementerian Pendidikan Muhammadiyah, kalau Kementerian Tenaga Kerja itu NU. Ngomongnya bagi-bagi kue ngopi. Ya begitu Mas Fajar, rumitnya di Indonesia seperti itu. Nah, ini pengalaman dari teman kita off the record aja ketika dia ikut magang di BPBD DIY. Dia itu suatu saat disuruh ke Wonosari. Wonosari ikut simulasi untuk sekolah SSB lah, SSB. Sebentar. SSB itu sekolah sepak bola? Ya, sekolah sukanya begituan. Sekolah sadar bencana. Bencana. Nah, SSB itu sekolah sadar bencana. Nah, itu yang terjadi begitu. Anak-anak itu tiba-tiba, iya ini adalah simulasi gempa bumi. Udah, mereka brutal aja keluar bawa tas gitu. Setelah itu ya selesai. Seremonial berangkat yang terakhir adalah SPJ. Nah, tanda tangan. Cuma akhirnya itu seperti itu. Jadi teman saya itu mengikuti ke beberapa sekolah gitu, Mas. Ya teman kita juga sih atau ya. Hadir di sini nggak? Enggak. Oh, enggak. Opera. Bukan, betul. Dia gitu. Jadi cuma bagi-bagi kaos, bagi-bagi amplop, selesai. Itu yang dinamakan simulasi. Nah, ya apa gitu loh akhirnya ujungnya. Iya. Kan dulu kan pernah si anak didiknya Budina, anak ininya Budina itu. Anak bimbingannya Budina, Zela ya? Zela ya Mbak ya. Zela, dia kan neliti tentang itu kan, SSB itu kan kalau nggak salah. Ya. Iya, efektivitas ya kalau nggak salah ya. Gimana terus tuh hasilnya? Wah, itu Mas Dias yang dekat sama Mbak Zela. Enggak ya, Aur. Ya nggak tahu Mas. Tapi ya untuk apa ya? Ya hanya sebatas plakat di depan itu.
SDN negeri ini sekolah sadar bencana, udah gitu loh, nggak ada sesuatu yang real terjadi. Ya kurikulumnya masih kurikulum biasa, kurikulum K13 gitu loh. Iya, karena guru juga mungkin repot kali ya, karena banyak sekali apa ya tuntutan administrasi lah, terus Iya. juga ya bebannya itu banyak gitu mungkin. Jadi ditambah lagi dengan kurikulum bencana itu, bingung juga mereka gimana cara alokasi waktunya itu. Mereka juga nggak pernah diajarin. Iya, nggak pernah diajarin pula. Ya sebenarnya itu tadi kolaborasi antar mata pelajaran. Sebenarnya ya misalnya tadi saya baca misalnya untuk anak SD kan ada KTA kurikulum 13, IPA tema 4 daur air. Nah, tentang air lah kan di situ bisa dimasukin banjir, dibagi misalnya banjir bandang, kemudian apa banjir rob dan lain sebagainya kan udah selesai gitu. Sebenarnya bisa, itu nggak akan menambah beban kerja mereka, tidak. Itu malah akan mempertajam siswa untuk melakukan analisis. Karena kemampuan K13 itu kan salah satunya adalah analisis. Itu yang paling penting. Kan bisa tuh, kenapa bisa terjadi banjir? Nah, berarti kan ada air yang seharusnya diserap oleh awan atau mungkin diserap ke bumi tidak terserap. Nah, kan nggak ada yang berat sebenarnya. Cuman atasannya itu yang masih berkelahi. Yang satu ngotot harus geografi, yang satunya masukkanlah itu kemuatan lokal. Nah, itu sebenarnya cuma hal-hal seperti itu. Terus kan yang bermacam permasalahan juga di Indonesia memang concernnya tetap bencana meteorologis, hidrometeorologis, geologis. Nah, padahal kan ada bencana sosial, itu kan bisa dimasukkan ke teman-teman IPS. Nah, sekarang corona itu masuk bencana apa? Nah, itu pertanyaanku sebenarnya, tadi corona itu masuk yang mana gitu. Nah, itu monggo itu sudah ada ahlinya atau enggak? Monggo itu. Nah, corona masuk apa itu kan? Kalau hidromet itu kan air gitu ya. Iya, hidro air. Karena sebenarnya mungkin juga memang corona dari air. Dari air juga, air liur. Droplet itu, itu ya air itu. Monggo, Mas Fajar, Mas Rudi ini menarik ini. Corona dimasukkan kemana? Ketika Undang-Undang 24/2007 ini dikeluarkan. Nasional itu kan memang sudah memberikan statement bahwasanya pandemi ini kan masuk ke bencana non alam. Nah itu sebenarnya kayak bencana-bencana di. Jadi bencana non alam itu bencana vetikera ya? Kakaknya ini. Dan bencana non alam akhirnya kan cakupannya juga sangat luas gitu kan. Enggak, pertanyaannya kalau itu bencana non alam, apakah kemudian virus COVID-19 itu dari alien gitu? Bukan dari alam juga. Karena ini di definisi sebenarnya, di definisi di undang-undangnya sendiri, bencana alam itu bagi yang tadi disampaikan Mas Dias itu kayak gitu. Nah, yang droplet dibawa pakai angin loh. Ayo. Iya, maksudnya dia tidak termasuk dalam bencana alam yang dalam tanda kutip definisi di dalam undang-undang itu sendiri kan gitu. Nanti mungkin perlu direvisi kali. Kalau undang-undangnya ini dalam proses revisi sebenarnya. Oh gitu. Orang dalam ya. Orang dalam. Udah sampai meja ini Mas. Usulan-usulan perubahannya juga beberapa sudah masuk sebenarnya. Cuman kan pembahasan di tingkat legislator ini yang belum dilakukan. Jadi kayak misalnya kemarin saya dapat dokumen revisinya dari Kementerian Sosial misalnya. Ini inisiatif eksekutif atau dewan? Inisiatifnya Kementerian Sosial. Nah, terus Forum LSM juga membuat versinya sendiri, mengajukan itu sendiri. Nah, yang belum terdengar sebenarnya adalah di tingkat ini BNPB sendiri misalnya gitu loh. Ada nggak wacana untuk mengubah itu? Ya, dia kan nanti ujungnya minta naskah akademik. Ya, nanti kan bisnisnya sama akademisi. Ya. Minta ke Prof. B.
No comment lah. Aluminium tanggung jawab, wih. Ya memang gitu Mas Rio. Jadi bencana itu memang ya gini gitu loh. Seksi tapi rumit gitu loh. Oke. Gitu ya. Kesimpulannya gitu. Selama ego sektoral itu masih ada, ya urusan bencana ya bakal gini-gini aja. Wis Ya. itu mesti itu. Artinya gini, Lalu aku mungkin nggak begitu memahami undang-undang itu ya, tapi kalau nggak salah implementasi dari undang-undang itu kan kemudian ada apa Badan Penanggulangan Bencana BNPB BNPB nasional. maupun yang D yang di daerah Ya, di mana kepalanya atau ketuanya, pemimpinnya aku lupa, itu adalah sekretaris daerah kalau di daerah. Artinya dia sudah harusnya menghilangkan sekat-sekat ego sektoral di masing-masing dinas. Harusnya kan gitu idealnya. Betul nggak? Ya. Betul. Tetapi pertanyaannya, prakteknya tadi yang disampaikan Mas Dias, ego sektoralnya masih sangat tinggi. meskipun kepalanya secara de officio atau apa itu udah sekda ya. Iya. Sebenarnya kepala daerah, tetapi kan tidak mungkin dia melakukan double tugas. Ada matahari kembar lah, maksudnya dia ngerangkap kepala BPBD sekaligus, itu kan nggak mungkin. Akhirnya biasanya terus turunnya ke sekda. Ke sekda ya. Kalau yang nasional? Nasional di sendiri. Sendiri. BPBD gitu sebenarnya. Nah, BPBD lahir itu gara-gara Undang-Undang 24 tahun 2007. Bantuan kebencanaan akan masuk ke daerah jika daerah memiliki BPBD. Efeknya adalah banyak yang nyangkol atau numpang di pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Linmas. Nah, Sangpol Linmas ya. Nah, akhirnya apa? SDM-nya tidak mumpuni. Karena hanya cerita aja nih. BPBD ya di Jogja gitu. Ketika kemarin penyemprotan desinfektan itu aja mereka ada konflik. Pecah, TRC-nya pecah geng gitu loh. Benar cepatnya ya. Ya, itu karena tim 1 itu mereka dipolitisasi. Jadi alat desinfektannya itu dipinjam oleh parpol dan ya orang-orang caleg gitu. Dilabeling parpol. Dapat uang, tapi uangnya yang masuk kantong tim 1. Tim 2, iya, nah seperti itu. Nah itu yang terjadi. Itu kok enggak, itu aku yang nggak tahu, itu nggak mencuat Kak Dias. Gimana? Yang berita dua tim tadi, satu ke... Oh itu off the record, itu dari orang dalam. Itu provinsi Mas atau kota? Iya, kabupaten kota. Itu kan, terus nanya lagi, itu kabupaten jangan Sleman lah. Ada tante di sana, ngawur ya. Ada tante di sana. Itu kabupaten apa kota gitu kan kemudian. Iya, salah satunya antara kabupaten atau kota. Jadi memang apa ya? Ini terus terang aja, kepala pelaksana, kepala BPBD itu nggak peduli kalian mau bikin program COVID itu apa, nggak urusan saya. Kasihnya juga nggak urusan, tanggap daruratnya itu kasih tanggap darurat, dan kedaruratan nggak peduli. Terserah kamu nyemprot, mau bikin programmu, bodo amat, saya nggak peduli. Mau pakai mobil kantor ya bensinmu sendiri, sampai seperti itu. Ya karena banyak mitos. Kayak gitu ya Mas? Iya, BPBD kan orang-orang buangan. BPBD, kota, provinsi, kabupaten orang-orang buangan sebenarnya. Mitosnya memang seperti itu. Oh, itu mitos ya, Mas? Iya, ada benernya. Ada benernya sih. Orang yang udah mau pensiun gitu. Di dinas pendidikan nggak dipakai, dibuang lah ke BPBD gitu kan. Gitu Mas Fajar, memang gitu Mas Fajar. Memang kenyataannya seperti itu. Itu dari teman BPBD. Ya. Itu agak miris gitu ya sebenarnya ya. Kita pengalaman bencana itu udah puluhan tahun loh padahal. Ratusan, tapi kok kayak masih gini-gini aja gitu loh. Lah iya, betul. Gitu aja. Gimana itu? Jadi mengandalkan insting bertahan hidup aja gitu setiap kali bencana itu. Ya sebenarnya Indonesia itu pemuja teori Darwin ya, seleksi alam. Syukur gitu kan. Siapa yang fit ya dia bertahan. Iya, siapa yang fit hidup gitu kan. Teori Darwin terjadi itu seleksi alam. Siapa yang good looking itu diselamatkan Mas. Wah saya enggak berarti ya. Ini
ini Jakarta. Parah itu alasan kenapa artis Korea banyak bertahan di Indonesia. Karena good looking. Ya gitu kenyataannya Mas Fajar. Mas Rido mungkin juga punya pengalaman dia. Saya yakin dia orang NGO pasti dia punya pengalaman terkait bencana yang seperti itu. Saya juga pasti punya pengalaman. Ayo Mas, ceritakan Mas. Apanya? Oke soalnya. NGO tuh gini, NGO kan neneng BPBD statusnya juga agak rancu gitu, antara membantu atau cari proyek atau dia proyek. Gimana tanggapannya? ketika Kak Dias ngomong rancu posisinya tuh aku kemudian langsung nebak. Enggak, Mas Edi, menarik ini kita fair-fairan bicara bencana malam ini. Kalau secara teorinya kan tetap NGO kan masuk bagian dari segitiga bermudanya kebencanaan. Iya. Nah, salah satu penanganan kebencanaan gitu. Nah, kalau di Jogja sendiri kan NGO ini kan dimasukkan koordinasinya dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), baik itu tingkat provinsi ataupun juga tingkat kabupaten. Begitu juga selain NGO, gitu. Misalnya pengusaha dan yang lain-lain. Gitu. Nah, namun pada kenyataannya, misalnya dalam kondisi COVID ini, yang menjadi keresahan teman-teman NGO adalah ketika kita mau ikut terjun untuk mengintervensi masyarakat lebih dalam dan juga mengintervensi kebijakan pemerintah, itu kurang diberi ruang. Maka akhirnya sekarang ini di Jogja, bahkan mungkin sedang digalakan secara nasional, ada forum gerakan ini dimotori oleh Pujiono Center, oleh teman-teman Pujiono Center. Nah, di situ ya juga alumni MBMB banyak tuh. Zela, terus Mas Anggoro, dan yang lain-lain. Gitu. Mereka menangkap bahwasanya keresahan yang tadi saya sampaikan, bahwasanya teman-teman NGO ini mau terjun langsung untuk mengintervensi lebih dalam ke masyarakat dan juga mengintervensi kebijakan-kebijakan pemerintah baik di tingkat lokal ataupun juga tingkat pusat itu kurang diberi ruang, maka mereka sedang melakukan koordinasi dengan beberapa tim, baik itu di gugus tugas nasional dan juga di beberapa kementerian. Terutama yang cukup akomodatif adalah yang saya dapatkan infonya adalah Kementerian Dalam Negeri. Gitu. Kementerian Dalam Negeri sama Kementerian Sosial kalau nggak salah yang cukup akomodatif. Nah, itu sedang membuat skema keterlibatan NGO dalam proses penanganan COVID ini di masing-masing wilayah dan sampai ke nanti tingkat nasionalnya. Gerakan mereka didamai dengan gerakan sejajar. Lupa kepanjangannya. Pokoknya jaringan antar jaringan lah kira-kira. Setuju Fajar. Bukan Fajar. Nah, itu sebenarnya itu keresahan itu juga ditangkap. Terus kalau kerancuan yang dibilang Mas Dias mungkin beberapa, ya mohon maafnya, mungkin beberapa LSM lokal atau LSM kecil memang masih menggantungkan dirinya pada program-program pemerintah gitu ya. Dan itu tidak bisa dipungkiri karena juga itu pemerintah tetap masih juga butuh teman-teman LSM untuk juga mengimplementasikan program-programnya karena keterbatasan sumber daya dan juga kapasitas gitu di tingkat lokal ataupun juga tingkat nasional. Maka ya terus akhirnya mereka tetap harus terlibat. Nah, perkara bahasanya apakah itu pragmatis atau fundamental, kita nggak tahu, kembali lagi ke masing-masing LSM-nya gitu. Tapi untuk LSM yang cukup struggle gitu misalnya, punya kemandirian secara finansial atau bahkan mungkin kalaupun bukan bahasanya kemandirian finansial ya
dia tidak menggantungkan pada program-program pemerintah Republik gitu, tapi dia memakai funding dari luar misalnya. Nah, itu tetap bisa jalan. Nah, memang problemnya ya ruangnya sebenarnya yang belum juga tercipta terutama di daerah yang belum betul-betul tercipta ruang-ruang keterlibatan dari teman-teman LSM itu sendiri. Kayak gitu sih menurutku. Begitu Mas. Ya bagus itu. Jawab diplomatis tuh Mas. Luar biasa emang. Orang NGO tuh pinter ngomong memang. Nah, kecuali pertanyaan neng gonku dewe ya tak jawab sing gonku dewe to. Ora lah. Tetapi menjadi ketika sebenarnya menurut teman-teman gimana? Saya dari berbalik tanya nih. Ketika kurikulum bencana itu belum diterapkan, terus BNPB membuat buku berseri tentang mitigasi dan sebagainya, bikin video dan lain sebagainya, apakah itu akan men-scale up kemampuan teman-teman untuk menghadapi bencana? Nah, gimana tanggapannya? Saya tanya teman-teman, balik nih. Mas Fajar jawab. Apa ini bentuk bentuk negosiasi atau kompromi gitu loh? Kurikulum belum ada, terus ya setelah kita nyetak buku sebanyak mungkin gitu, bikin video yang keren gitu. Ya gini, kalau mungkin lihatnya buku kemudian video itu kan sebuah media. Nah, kalau kemudian itu belum ada kurikulumnya, belum ada sesuatu yang mengikat dalam sebuah pesan gitu, yang nanti jangan-jangan itu tidak tersistem jadi sebuah silabus ini untuk materi anak SD, ini untuk materi anak SMP, ini untuk materi anak PAUD gitu. Jangan-jangan itu kemudian lepas masing-masing media itu tadi, bukunya seperti apa, diperuntukkan untuk apa dan sebagainya. Mungkin aku melihatnya itu sih, kalau misalnya nggak ada kurikulum yang coba kita diskusikan di malam ini. Kalau nggak ada kurikulum berarti ya boleh ya video, booklet, brosur dan sebagainya dibikin boleh, tapi kemudian apakah itu akan menyasar pada masyarakat yang mana, anak sekolah usia apa, dan apakah itu sesuai dengan daya tangkap anak sekolah dalam porsinya, gitu sih kalau menurutku sih. Terlepas bahwa itu nanti akan jadi proyek atau enggak. Balik proyek mana? Ya artinya kalau nggak ada kurikulum itu ya masing-masing akan lepas itu tadi. Menurutku sih, karena aku sendiri juga. Karena aku sendiri selama aku sekolah SD, SMP, SMA nggak pernah ada kemudian yang disampaikan Kak Dias tadi ada simulasi kebencanaan, kecuali hanya ada satu alat pemadam kebakaran yang ada di pojokan sekolah berupa bak pasir dan karung goni yang tadi aku ceritakan di awal, tanpa ada simulasi, hanya untuk lomba SD teladan Kota Yogyakarta atau rayon Jogja Barat itu aja. Menyedihkan. Itu untuk sekolah favorit loh di Kota Jogja loh. Lah universitas favorit aja gitu kok. Kata dosen saya dulu gitu kok. Oh, kampus favoritnya mana Kak Dias? Hah? Kampus favoritnya mana? Ada. Apa ya? Ya di daerah Sleman. Jadi ketika suatu saat simulasi kebakaran, kemudian hidran itu dinyalakan, selang itu digunakan, tekanan hidran kan gede. Nah, yang terjadi itu nggak pernah dipakai dan sebagainya, ambrol selangnya. Nah, itu loh. Indonesia itu membeli itu bisa, tapi untuk merawat dan menggunakan secara benar itu PR yang besar. Nah, karena mungkin mereka nggak baca manualnya. Iya, manual booknya bahasa Inggris, malas mereka. Bahasa Indonesia aja malas. Mas Fajar gimana? Mungkin ada tanggapan? Logi pendidikan, Jar. No. Gimana? Itu tadi, ketika video, buku, efektif nggak sih untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi bencana itu gimana? Ya, itu tadi harus jelas dulu sasarannya. Kan ya ini kembali lagi ke itu ya, penyusunan kurikulum ya. Kan pasti harus ada kajiannya itu kan. Saya juga nggak tahu sebenarnya sih bukunya kayak gimana karena udah
Jujur saya udah berapa lama nih nggak buka-buka tentang bencana. Oh. Wah ini. Ya semenjak lulus MMB itu kayaknya ya sekali 2 kali gitu. Jadi isu-isu tentang bencana pun sebenarnya saya juga nggak terlalu update. Kayak buku yang tadi Mas Dias bilang itu saya juga nggak tahu itu buku yang mana itu maksudnya. Itu maksudnya buku yang ditujukan untuk anak-anak sekolah atau untuk umum atau gimana Mas? Ya, jadi ada buku saku untuk sekolah tuh ada menghadapi gunung berapi itu menghadapi banjir. Tetapi kan kembali lagi itu minat literasi kita rendah. Kedua tidak ada cantolan yang dikatakan Mas Rio tadi kurikulum. Nah itu gimana itu? Secara psikologis apakah mampu meningkatkan awareness mereka terhadap oke kita menghadapi ancaman nih? Atau hanya akan berakhir di pasar shopping Taman Pintar? Kalau menurut saya sih yang namanya pelatih eksperimen gitu Gus Rido mungkin lebih paham tuh nanti dia. Udah sering eksperimen ya. Jadi eksperimen itu kan pasti kebanyakan hampir selalu positif hasilnya ya. Eksperimen baik itu melalui tindakan atau melalui kayak tadi memberikan pengetahuan gitu. Itu pasti selalu ada efek positif setelahnya gitu. Kalau memang benar-benar dilakukan secara benar gitu. Kayak misalnya tadi memberikan pengetahuan ngasih buku gitu ya. Terus peserta nanti mungkin disuruh baca buku gitu kan. Kalau diukur pretest sama post-test itu pasti berbeda, saya yakin itu. Begitu juga kalau misalnya dikasih drill simulasi menghadapi ketika ada gempa gitu. Pretest sama post-test itu pasti saya yakin akan berbeda gitu. Tapi kan keberlanjutannya itu setelah itu loh. Apakah berlanjut? Karena mungkin bisa jadi kayak misalnya sekarang mereka dikasih pengetahuan itu. Tapi cuma itu aja sepanjang dia sekolah, cuma saat itu aja dikasih tahunya. Jadi nggak ada keberlanjutan. Mungkin misalnya seharusnya apakah sebulan sekali gitu diingatkan atau 1 semester sekali atau bagaimana gitu. Kan kadang pemerintah juga cuma ngasih buku ya udah, ini tugas dia udah selesai gitu, bikin konten disebar ke ke peserta, udah balik lagi tadi proyek tadi. Gitu mungkin Mas, nggak tahu Gus Rido mungkin lebih paham eksperimen. Nah iya, apalagi dia di luar sistem NGO kan. Kalau halo. Jadi kalau dibilang itu sebagai sebuah eksperimen, ya bisa saja. Tapi persoalannya apakah itu juga dilakukan betul-betul prosedur eksperimennya kan gitu. Itu yang menjadi pertanyaan besarnya sebenarnya. Kenapa? Karena yang terjadi itu kan ini, media-media pembelajaran yang diberikan oleh baik itu pemerintah ataupun juga institusi pendidikan yang ada. Misalnya kayak UGM pun juga membuat itu, beberapa buku saku itu untuk COVID ini juga. Nah, namun ya tadi bahasanya Mas Rio ini media-media ini sasarannya nggak jelas nih kondisinya. Dia disebar secara luas, secara bebas, tanpa terkontrol. Gitu. Jadi kalau dibilang secara eksperimen, akhirnya ya nggak memenuhi protokol eksperimen itu sendiri ya gitu. Kalau memang mau dilakukan eksperimen kan harus jelas tuh siapa sasarannya, kondisi yang seperti apa yang mau kita ubah, kondisi awalnya dan juga kondisi pascanya. Terus kalau ngomongin tadi yang bahasanya Mas Fajar adalah semua eksperimen, bahasanya tadi ya, semua eksperimen itu pasti efeknya positif. Kenapa? Karena ukurannya sebenarnya. Persoalannya adalah di ukurannya. Ukurannya apa? Ukurannya hanya pada level penambahan informasi atau pengetahuan. Jadi kalau itu yang hanya diukur, maka pre dan post otomatis ya
berbeda gitu. Yang namanya dia belum tahu apa-apa, terus tiba-tiba dikasih tahu itu apa, ya otomatis ketika sudah dikasih tahu ya dia pasti bisa menjawab gitu. Nah, persoalannya adalah apakah pengetahuan itu terus dia internalisasikan untuk kehidupannya atau tidak, itu kan tidak terukur akhirnya. Padahal apa? Padahal pentingnya kan itu, bukan hanya pengetahuan yang sifatnya instan dan jangka pendek kan gitu. Nah, jadi ada dua problem besar sebenarnya. Satu kaitannya dengan tadi itu disebarluaskan secara bebas tanpa ada sasaran yang jelas. Yang kedua adalah tadi sistem yang mengikatnya tidak dibuat. Bahasanya tadi kurikulumnya nggak ada gitu. Itu tidak masuk dalam kurikulum memang akhirnya kan gitu. Tidak masuk dalam proses pembelajaran itu sendiri kan gitu. Itu dijajakan secara luas kok. Tapi apakah itu juga menjadi tambahan pengetahuan masyarakat secara umum? Bisa jadi iya. Bisa jadi iya. Jika didistribusikan benar. Jika satu diakses dan dipahami. Nah, persoalan mengakses ini sendiri kan sudah menjadi persoalan. Tidak semuanya mengakses, tidak semuanya bisa mengakses, atau bahkan tidak semuanya mau mengakses kan ini. Yang terakhir itu. Mau. Tetapi lucunya BNPB sendiri membuat video itu tentang mitigasi buat anak-anak itu kayak mirip superhero gitu loh. Kayak dia naik motor NMAX gitu bisa terbang. Itu kan bagi saya untuk yang bergerak di literasi anak itu kan agak bayang ki aduh angel gitu loh. Berat gitu. Ya. Beda kalau misalnya datang Pak Dukuh atau siapa sosok yang lebih familiar atau mungkin gurunya atau apa kan lebih. Nah itu naik motor NMAX terbang gitu kan. Ya, artinya NMAX-nya itu tadi secara imajinatif terbang gitu, nggak di jalan aspal gitu. Nggak benar-benar. Jadi kayak model apa ya kalau lihat Ultraman gitu loh. Kita ada monster, nah mereka keluar dari markasnya terus ayo kita itu kan imajinatifnya untuk pendidikan kebablasan. Nah, menurut saya seperti itu. Ya. Itu habis berapa miliar, Mas? Wah, saya nggak bikin itu ya, saya. Bukan nggak bikin itu. Kirain kecipratan ya? Ya, kecipratan dropletnya yang bagi buku ragu itu. Ya, menarik sekali. Ya, itulah. Pengalamanku sendiri di tempat kerjaku ya, itu aku sudah berapa tahun ya? Wah, ini 13 tahun lah. 13 tahun jadi apa? PNS paruh waktu. Itu buset. PNS paruh waktu. Oh, ada. Baru idenya baru tadi sih PNS paruh waktu gitu. Jadi 13 tahun, 14 tahun itu baru satu kali ada simulasi pemadaman api. Jadi pakai tong sampah atau apa itu terus dibakar terus pakai karung goni sama yang model apa? Apar ya? Alat pemadam api ringan. Api ringan itu cuma satu kali selama aku kerja di birokrat. Jadi itu pun karena aku dinas yang sekarang itu ada di Dinas Tenaga Kerja. Jadi ada K3 itu ya. Tapi kan K3 itu kan bukan karena kerja di Dinas Tenaga Kerja. Semua instansi pemerintah pun juga harusnya terlibat dalam paling nggak punya sosialisasi K3. Itu pun nggak ada. Aku 13 tahun hanya sekali. Artinya apa hal yang sama juga terjadi di sekolah-sekolah, di universitas atau di kampus itu juga jadi pertanyaan bagi aku gitu loh. Itu sih pertanyaannya. Atau mungkin dia mulai beberapa ada. Tak lanjutin pertanyaannya. Oke. Apakah prodi yang katanya mengkaji tentang bencana juga melakukan drill atau simulasi kebencanaan? Kak Dias kemana tuh Kak Dias? Bentar, saya masukin sesuatu dulu. Halo. Saya penjaga gerbang ya. Saya SKK. Hah? Selama beberapa tahun kuliah di MMB, apakah bukan di instansi kita sendiri? Susah juga jawabnya. Nggak pernah. Nggak pernah. Karena ya memang akhir-akhir ini
UGM memang lagi menggalakkan adanya itu K3 itu, K3L atau apa itu. Nah, itu sih sebenarnya menurut saya. Tetapi untuk prodinya sendiri ya tidak melakukan seperti itu. Saya jadi bertanya-tanya apakah ahli bencana di Indonesia itu benar-benar spesifik nggak sih? Yang spesifik ini bencanaan. Ya maksudnya ketika kita di luar negeri kan jelas tuh S2 disaster, S3 disaster itu kan memang benar-benar ada. Nah, itu. Cuman itu sih pertanyaan aneh saya. Ini pertanyaan epistemologis, ontologis atau apa itu? Nah, itu Ya pertanyaan cuman retorik. pertanyaan. Hah? Iseng Itu aja gitu. Iseng aja gitu kan. Apa sih? Ada 3 pertanyaan ini lupa loh. Apa? Nah, kita ada kucing. Apa gimana Mas Fajar nanggepin? Apalagi gitu. Ya apa gitu kan. Sebenarnya kalau di luar negeri itu gimana sih? Ada juga apa ininya? Ada Karena drill. yang saya tahu kayaknya cuma ini ya, kayaknya cuma drill gitu ya, yang dilakukan secara berkelanjutan gitu. Untuk membuat perilaku yaitu ya kesadaran atau apa sih istilahnya, kesiapsiagaan mereka itu terbangun gitu. Ya. Beberapa negara memang ada kurikulumnya itu memang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran atau yang kedua opsinya adalah ada satu hari khusus mereka itu ada pendidikan khusus itu. Jadi misalnya bulan ini drill tentang di Jogja ada sekolah internasional itu ada. Itu dia misalnya bulan ini drill kebakaran, bulan depannya lagi drill gempa, bulan depannya lagi drill apa yang ancamannya di sekitar sekolah itu. Nah, itu setelah drill nanti misalnya minggu pertama dikasih teori, minggu ketiga simulasi. Jadi gitu. Setiap bulannya ada tema-tema yang sebenarnya itu ya simpel itu tadi, sesimpel itu sebenarnya. Nggak perlu muluk-muluk terus kita itu nggak usah. Karena mungkin terlalu simpel jadi disepelekan. Ya, Indonesia kan yang mudah dibikin ribet. Gitu sih. Kalau sepengetahuan saya gitu Mas Fajar. Terus biasanya ada random drill juga tanpa pemberitahuan. Fire alarmnya bunyi. Nah, itu juga ada. Jadi ada yang terjadwal dan tidak terjadwal. Kalau pengetahuan saya seperti itu dari teman-teman yang ada di sana. Balik mungkin ke budaya mungkin ya. Dampak dari COVID ini kan juga kaitannya dengan yang dikhawatirkan oleh banyak orang misalnya adalah kaitan dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan kita sebagai sebuah bangsa. Gitu. Nah, secara sejarah budaya kita itu cukup kental sebenarnya dengan khasanah terkait lumbung pangan. Dan saya pikir mungkin ditilik kalau dari daerah saya sendiri, saya nggak tahu kalau daerah-daerah lain. Daerah saya sendiri itu sudah hilang itu. Hasanah lumbung padi. Dulu ada apa emang, Mas? Dulu ada apa itu hasanahnya itu? Lumbung padi. Lumbung padi itu kan dulu kan cukup digalakan secara masif lah bahasanya. Di masing-masing daerah biasanya punya tuh hasanah itu. Entah dalam bentuk lumbung padi atau apa gitu biasanya. Nah, kok saya amati kok kalau di daerah saya sendiri sudah nggak ada, belas hilang gitu. Nah, kalau di daerah-daerah lain misalnya kayak di Jogja misalnya, terus atau mungkin di Tangerang misalnya gitu, masih ada nggak sih? Atau bahkan mungkin di Arab Saudi misalnya gitu. Nah, terus juga kaitannya dengan pendidikan, apakah pendidikan kita juga juga terputus kau tadi. terputus. Yang bagaimana? Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir pendidikan kita. Pendidikan kita juga ini ngomongin juga terkait ketahanan pangan. Bukan dalam artian ngomongin ini ya, jurusan pertanian dan juga ketahanan pangan misalnya gitu. Tapi pendidikan secara umum gitu. Di sekolah gitu-gitu juga apakah ngomongin tentang itu? Ya, bagus itu.
Bagus itu. Sebenarnya Enggak, saya ini habis lihat di TV itu ada Cina, kita niru Cina. Cina tuh kan luar biasa, dia punya bukti arkeologis penyimpanan lumbung padi besar banget itu. Itu sistemnya adalah rakyat menyerahkan kepada raja, kemudian nanti raja akan membagi adil ke setiap daerah-daerah kekuasaannya. Ditaruh di lumbung padi itu. Lumbung padi itu digunakan satu untuk stok pangan, kedua ketika terjadi bencana. Nah, mungkin di Indonesia udah enggak. Di Indonesia itu masalahnya adalah berasisasi tadi itu. Padinisasi ya. tadi. Ini Ya, penting. ini pengalamanku ya ketika aku kecil, mungkin waktu aku masih SD gitu kan, aku sering mudik ke Ya. rumah orang simbahku ya, eyangku yang di Solo. Itu aku naik bis kota umum, bis Jogja Solo itu kan, itu banyak di Jogja Solo itu banyak bangunan yang kemudian aku tahu bahwa itu lumbung padi. Maklum aku kan orang kota ya. Ya. Wah, maksud aku tinggal di belakang Malioboro, sehingga ketika lewat jalan Solo dari Jogja ke Solo itu ada bangunan besar di tengah sawah, ternyata itu lumbung padi. Aku nggak tahu waktu masih kecil Ada kan. seperti itu. Nah, artinya setelah sekian lama, sekian beberapa tahun atau saat ini kita lewat jalan Jogja ke Solo, itu sudah nggak ada lumbung padi secara fisik, nggak ada, atau penutupan toko, ruko atau apa, aku nggak tahu apakah itu masih ada atau enggak. Asumsinya memang nggak ada. Yang kedua, memang kemudian kebijaksanaan lumbung padi yang dulu di di desa itu mempunyai lumbung padi, itu kemudian kalau nggak salah pernah baca itu menjadi musnah karena kemudian Orde Baru itu membuat KUD yang tersentralkan lewat Bulog dan sebagainya. Artinya ketahanan masyarakat di suatu desa itu menjadi kemudian tersentralkan, dan kita nggak punya stok yang yang mandiri lah di tingkat desa itu sendiri. Tahu seperti itu sih. Kemudian ditambah lagi ya beras itu tadi, kita nggak, kalau beras kita kolaps kita udah nggak makan beras jagung, nasi jagung atau telo, gaplek atau growol karena semua menjadi beras itu. Artinya memang itu menjadi rawan kalau suatu saat beras itu menjadi gagal panen atau apa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang trending baru-baru ini kan budidaya lele di ember, tau nggak? Ya, budidaya di ember, kemudian ada kangkung dan sebagainya. Itu minggu lalu ibu-ibu di komplekku itu juga bikin seperti itu. Artinya mereka mulai berpikir nih, kita nggak tahu nih corona akan sampai kapan. Kita nggak tahu ketahanan pangan versi, ya maksudnya kesediaan kita untuk makan dan sebagainya, itu akhirnya ibu-ibu inisiatif untuk bikin ternak lele dalam ember dengan kangkung. Aku pernah baca postingan temanku di Facebook juga, itu tanah kosong yang dimiliki oleh tanah kasih akhirnya ditanami telo untuk mengantisipasi bencana COVID ini yang kita nggak tahu kapan atau seperti apa. Nah, itu menjadi persoalan-persoalan yang coba aku temui selama corona ini sih. Itu. Nggak tahu kalau teman-teman ada kesana yang lain. Ya, memang betul itu. Memang banyak budaya yang hilang sih. Ketahanan pangan itu juga sebenarnya setiap daerah punya punya makanan khas masing-masing. Yang teman-teman di Papua punya umbi, ya sudah biarkan mereka umbi. Ketika teman-teman mungkin di daerah Banjarnegara Wonosobo itu punya nasi jagung, ya biarkan dengan nasi jagung. Jangan semua dengan dipukul rata dengan padi. Itu tadi pernyataannya Mas Rio juga itu terjadi di sebelah timur Stadion Maguwarjo, mereka sudah mulai menanam ketela pohon sekarang mereka. Nah, seperti itu. Ketahanan pangan sebenarnya kalau mungkin angkatan Orba itu kita sebenarnya beruntung, kita masih mendapatkan PKK, pendidikan kesejahteraan keluarga. Tidaknya cowok-cowok bisa masak, bisa mengolah makanan dan lain sebagainya. Nah, sekarang basic skill seperti itu nggak ada untuk teman-teman yang mengalami KTS, kurikulum 2000, K13 nggak ada PKK. Kita masih beruntung gitu. Bagaimana ketahanan pangan gitu kan. Orang Sego ya kayak telo dan lain sebagainya. Itu bagi saya malah sebuah hal yang menarik gitu. Kita dapat PKK. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin Mas Fajar mau nambahin.
Kalau KTSP nggak ada nasi, pakai Indomie, Mas. Oh iya, kalau enggak mie sedap. Oh, enggak. Iya betul. Di Saudi adanya Indomie, mie sedap nggak masuk ya? Iya, ada Indomie ada. Tapi mie sedap nggak masuk kan? Nggak, belum pernah nemu sih. Belum pernah nemu nih. Nggak tahu ada atau enggak itu. Enakan mie sedap loh. Ya sih Indomie. Gitu. Mas Ridho nelpon siapa itu? Malah telepon dia. Wah sial. Dia. Oh di mute pantesan kita nggak denger. Iya. Urung turu-turu iki. Jaluk krungu suarane. Oh iya, mungkin udah malam juga ini ya. Besok sahur ini. Besok ini kita udah lewat jam 12 ini, bukan besok, nanti. Nanti ini udah 12:30 ini. Ya. Mungkin Pak Host mau menutup, silakan. Oke. Ini kita. Terima kasih teman-teman semuanya. Tadi ini nggak sempat Bikin saya. lagi lah besok. Kita panggil Mas Fajar sebagai bintang tamu gantian tuh. Oh, oke. Ini menarik loh Mas Rio, bener. Ini kalau kita bisa agenda rutin seminggu sekali, 2 minggu sekali, keren loh ini. Iya. Masa corona itu. Dengan tema yang macam-macam. Idenya kan aku ya karena sekarang kan trennya seperti ini gitu, terus aku pikiran diskusi apa ya, tema apa yang menarik, kemudian corona, kemudian ada Mas Dias yang kuliah di manajemen kebencanaan, ya udah aku awalnya cuma iseng, cuma 2 orang aja lah. Aku banyak pertanyaan-pertanyaan yang aku ajukan karena Kak Dias kan baru nulis artikel di satu portal web. Nah, dari web itu aku mau coba gali insight Kak Dias mengenai kurikulum kebencanaan. Nah, akhirnya oke lah kita bikin Zoom ini. Akhirnya udah kita publikasikan, kita bikin poster, aku nge-share nomorku, nge-share linknya, kemudian kita bisa diskusi sampai tadi kalau nggak salah hitung 11 orang, keluar masuk mungkin 12 orang lah. Seperti itu. Itu artikel yang di kolumnis itu maksudnya ya? Iya, di kolumnis itu. Luar biasa. Luar biasa. Halo, Artinya, Bapak Editor. artinya aku mandang itu jadi Kak Dias akan menguasai tema itu, jadi dia. Luar biasa. Disampaikan ke CEO-nya loh, boleh. Hah? Siapa CEO-nya? Terus yang kedua, setelah aku bikin poster, responnya ya beberapa masuk, ada yang ke WA aku, kemudian Kak Dias juga nge-share nomornya sama linknya, jadi kita bisa diskusi malam ini. Yang kedua, tadi aku nggak sempat merekam ini, rencana aku rekam untuk ke YouTube misalnya, tapi kayaknya udah telat banget, baru setengah jam terakhir aku inget, kayaknya nggak usah diposting, juga tadi ada beberapa yang off record juga, jadi nggak mungkin di-publish di YouTube misalnya, terbuka untuk umum. Jadi itu kesimpulannya kita serahkan ke masing-masing, karena dulu ketika aku kuliah, diskusi yang baik itu adalah diskusi yang baik itu adalah yang tidak punya kesimpulan, karena kesimpulannya ada di masing-masing peserta. Tapi kalau rapat yang baik, itu ada kesimpulannya sebagai guide untuk melakukan aksi gitu. Jadi nggak usah saya simpulkan masing-masing. Kemudian udah jam 12 lebih, jam 3 jam setengah, 9, 10, 11, 12, 3 jam setengah lebih kita diskusi. Saya ucapkan terima kasih ke Kak Dias sudah jadi host. Ada masukan jamnya dimajuin beberapa teman. Oke. Nah, ada teman di Wonosari tadi yang juga mau join juga, dosen di Surabaya. Beberapa ada yang bilang gitu sih. Aku mikirnya masukan untuk next. Oke. Meeting. Aku mikir jam 9 tadi anakku udah tidur gitu. Oh. Kalau nggak nongol di sini tuh. Tadi kan nongol. Aku nggak tidur ini. Nongol itu. Ya, terima kasih Mas Rio atas undangannya, kebaikan hatinya membuat poster, merespon tulisan saya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Adias, terima kasih buat Fajar, Mas Turindo, Mbak Sekar, R. Arif, Nur Hamid, Mbak Resti yang udah bertahan. Nggak tahu masih bertahan atau laptopnya nyala. Oke, jika ada yang salah-salah kata, ya ini bagian kita diskusi, tidak bermaksud untuk tidak bermaksud untuk kita mencari salah atau benar, kita diskusi memperkaya wawasan, kita membuat pengetahuan lebih luas saja dalam perspektif corona dan
kurikulum kebencanaan. Oke, saya tutup diskusi pada malam hari ini. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Next tema. Next Next tema. tema apa? Next tema apa? Sekalian lah. Nanti biar mungkin H-1, H-3 gitu biar yang ikut agak Tapi banyak. cuma satu hari ya, setengah hari aja daripada Nggak ada 1 hari setengah itu. setengah hari ya. Langsung tak broadcast kemana-mana. Iya, ini yang Apa kira-kira ya? Yang seksi gitu. ini yang ikut tuh temannya Kadia semua, temanku nggak ada ini. Dan yang punya acara, yang punya tentang ketenaga kerjaan loh Mas Rio. Hah? Tentang ketenaga kerjaan kayaknya menarik tuh. Iya, perlindungan buruh di corona itu gimana sih? Nah. Menarik kayaknya itu diulik. Gimana, apakah Mas Rio sendiri sebagai narasumber atau undang Pak Kadis? Jangan. Saya nggak punya bargaining untuk itu. Jadi dikira malah saya melampaui kewenangan beliau. Oh, yang undang ini atas nama Mas Dias saja. Oh iya. Ngawurmu. Tapi menarik loh ketika bikin yang tema kedua agama, budaya, dan corona atau agama dan corona gitu loh, menarik tuh. Oke, agama, budaya. Oh iya. Nah, diskusi terkait itu tuh. Itu menarik banget itu. Husein tuh. Sopo? Habib Husein. Sopo maneh, kurang ngawur gue. Dilepokno ae. Iya. Gitu ya. Yo. Oke. Itu menarik loh itu. Ini YouTuber. Saya manggil si Palerka aja, Palengka apa sopo kan. Palerka atau siapa tuh. Lupa saya namanya. Jangan udah ditangkap gitu. ya. Iya, mungkin itu Mas Rio nanti H-3 atau H- berapa gitu bikin itu biar teman-teman juga ikutnya lebih banyak. Karena saya belum apa? Mas Fajar tuh. Buat ruang Mas Fajar tuh. Kesehatan mental. Kesehatan mental bagus loh, kesehatan mental di corona. Saya mengamati aja. Enggak gini. Kamu bicara enggak. Gini. Ini sempat perdalam karena kalau di Arab Saudi itu ada kebijakan untuk perlindungan kesehatan mentalnya. Yeah. Nah, di Indonesia gimana tuh kan? Nah, ini menarik. Enggak, itu tadi ketenaga kerjaan itu menarik gitu. Enggak. Gini. Dari Arab Saudi ya, bagus itu. Enggak gini. Mana ada tahu-tahu ke Arab Saudi ya. Dari kurikulum kebencanaan. Pemantiknya awal itu kan ketika baca artikelnya Kak Dias. Oh, ini. Nah, kira-kira dari kita semua yang di sini punya artikel apa? Kemudian Mas kita itu punya kesehatan mental tuh, Mas. Sebenarnya dari NGO itu menarik banget itu. Beneran. Kesehatan mental bagus tuh. Aku udah baca tuh. Enggak, NGO itu. Kita kan selama ini kan sangat formal sekali ya. Mungkin NGO itu punya perspektif yang berbeda. Iya, punya perspektif yang berbeda, pendekatan yang berbeda gitu kan. Kita kan bisa sharing gitu, bisa tahu. Jadi teman-teman itu kan banyak yang di formal kan, kayak Mbak Didi itu kan, Senta dan sebagainya itu. Hamid mungkin sebagai dosen gitu kan. Mungkin bisa belajar juga dari NGO kan. Iya. Nah, itu bagus itu tentang kesehatan mental. Bener loh. Sekarang tuh banyak orang yang di kamu aku dan banyak celotehan seperti itu loh. Oke. Di kantor kok orang cuma pada diem, tatapan kosong, gaji dipotong. Bener loh. Itu yang terjadi di kantor kok seperti itu. Itu pas banget Mas. Itu rimanya pas banget sama Mas Rido itu. NGO kesehatan mental psikologi. Pas itu. Yang kuliah kesehatan mental kan dirimu, weh. Terserah CEO kita, Bapak Rio, bagaimana menyikapi. Mana nanya? Bilang dia. Masih. Sudah banyak. Gimana Pak Rio? Decision is in your hand. Oke. Aku paling nggak aku harus baca artikelnya dulu, sehingga nanti, jadi gini, setelah aku diskusi sama Kak Dias itu kan aku bikin tor juga ya, tor diskusinya apa, temanya apa, dan sebagainya, sampai 8 atau 10 pertanyaan gitu ya, sehingga aku punya materi untuk aku tanyakan, dan itu dari artikelnya. Ini sebentar, ini
di bawah artikelnya apa ya ininya? kesehatan mental pas COVID kayaknya ada loh. Di Searching bawah aja. apa ininya? Nulis Apa juga. namanya? Lembaga atau apa gitu? Enggak, kita Enggak, beli enggak. aja, Mang. Ini pribadi. Enggak, Aku- soalnya tadi tak kabari apa CEO di kolumnis itu kan, Hmm. kalau misalnya mau gabung gitu. Lah, terus dia bilang kalau misalnya ngabari dari kemarin-kemarin tuh bisa kita pasang iklannya di ini, di websitenya itu. Gratis. Iya. Wah, ini Kajian apa kayak namanya. kita Pusing lah. kita bikin acara dadaan. Enggak, aku ini idenya pertama tuh aku sama Kak Des kan pernah terlibat dalam satu komunitas ya. Terus kita terlibat dalam satu komunitas, terus lama kita nggak kontak. Kak Des punya kegiatan apa, aku sibuk apa, akhirnya dengan corona ini aku mau bikin ngobrol aja berdua pakai Zoom ini. Tiba-tiba Kak Des nanya ini terbuka enggak? Ya udah terbuka, harus aku bikin poster. Kak Des nyebar link kemana-mana. Jadilah seperti ini, nggak nyangka kalau kemudian ada dipublikasi di kolumnis lah atau apalah, nggak sejauh itu aku mikir awalnya, karena mikirnya aku pengen ngobrol aja sama Kak Dias gitu. Tapi Atau kalau penulis The Columnist bagus-bagus loh. Ada yang anak-anak STF mana NTT itu pikirannya nek ngobrol agama, budaya, bencana, kesehatan mental, mereka saya rasa kompeten juga. Undang anak CRCS. Nah iya, tinggal Om Rio aja bikin, nanti kita sebar. Ayo wes agama, budaya, bencana, pembicaraannya Mas Turido selesai lah. Mas Tur itu ya. Mantap itu, mantap. Iya, kita setuju Mas Fajar. Nanti Kak Dias ngasih link Iya. ke aku ya, ngasih link artikel apa yang pernah ditulis Mas. Mas Dias sama Gus Rido itu pas itu budaya bencana. Nggak bisa nulis soalnya, jadi nggak pernah nulis artikel. Mas Rido belum nulis, Mas Fajar tulisannya udah banyak, di Detik ada, di Mana ada. di mana-mana ada. Beda dengan saya, ya. Ya terserah Kak Rio lah nanti mau apa tema yang Kesehatan mental kaitannya dengan COVID itu sudah ada itu si Fajar itu buat itu tulisannya. Ada Di artikelnya. kolom- Nanti ya aku- searching aja. Fajarudin kesehatan mental, keluar artikel banyak dia. Banyak sekali. Kan mau difasilitasi The Columnist tuh. Aku Itu sendiri juga, NGO budaya itu enak banget itu ngomonginnya itu. Rio nanti bingung loh. enggak, Ya, aku nggak akan mikir sejauh itu. Terus terang aku nggak mikir sejauh itu. Aku pengen ngobrol aja sama Kak Dias. Artikelmu kok ini bagus nih, tapi aku ada pertanyaan nih kayak ini, bla 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 bla. Gitu aja sih. Awalnya sesederhana itu. Ternyata respon publik kan cukup ini Cukup bagus. produktif. Iya. Ya wes merespon tulisannya Mas Fajar, wes selesai lah. Dia Gitu juga ya. punya tulisan bagus. Dia tulisannya bagus dia, bener. Mana ada. Oh, bagus, saya muji beneran. Kece, Oh. di kece. Itu suhu saya nulis kok. Itu aja Om Rio, nanti Iya. tak kasih linknya. Hmm. Silahkan kontak-kontakan sama Mas Fajar. Ya, nanti dari tulisan itu aku susun tor ya. Iya, Oke, nanti ya. tak kirimi tulisannya Mas Fajar. Siap. Oke, itu Malah teman-teman. Mas Fajar biasa ngomong kok dia juga, keren. Mas, Oke. Ini Mas Fajar masih siap ngobrol atau enggak nih? apa? Aku belum isa ini, udah masuk isa ini. Oh, udah Oh, Bentar dulu. Kita kan udah jam 9 mulainya. Ya udah, next kesehatan mental, bicara Kita Mas corona. Fajar. Kesehatan mental di tengah corona. Belajar dari kasus Arab Saudi. Nah, betul. Itu menjual banget itu Arab Saudi kesehatan mental. Itu clickbait itu. Clickbait ya. Terindeks Google itu aman lah. Oke. Bungkus ya. atau bikin depannya baper di era corona, belajar dari Arab Saudi. Bisa. Gas pokoknya, nanti nunggu Kak Rio. Silahkan dengan Mas Fajar. Kalau butuh nomornya tak kasih nanti. Oh, siap. Ya, Mas Rio. Oke, semua Terima udah kasih, ya. Mas. Oke, Iya. Sip. selamat malam. Terima kasih ya, Mas. Tuh. Mental.